Hari ini saya akan bicara tentang anti diare dan pencahar. Jadi untuk insan kesehatan kritis, baik mahasiswa, teman sejawat ataupun masyarakat pada umumnya, di anti diare dan pencahar. Pertama saya akan ngomong dulu tentang anti diare. Jadi kebanyakan diare itu disebabkan oleh baik infeksi, bakteri ataupun tidak gitu ya. Langkah pertama adalah dengan oral rehydration solution atau kita pakai kenal dalam bahasa kita Oralid gitu ya. Oralid atau Parolid serah ya. Itu lintas pertamanya, itu pengobatan lintas pertama ya. Jadi dapat diberikan untuk segala umur ya. Jadi kita memperbaiki eh, cairan dan elektrolit yang keluar sehingga tidak terjadi dehidrasi, dan keuntungannya Oralid ini tidak mempunyai efek samping ya. Tapi yang tolong diingat, tidak mengatasi gejala, hanya mengatasi kekurangan cairan dan elektrolit. Formula yang diberikan yang sering adalah garam, natrium NaCl, natrium siskrat, kalium klorida, dan gula. Dan biasanya kita gunakan air steril ataupun air yang mendidih ya untuk mempersiapkan Oralid. Ya, itu landasan pertama dulu ya. Baru obat-obat yang kita pakai ya. Yang pertama yang dikenal adalah Atalpulgid. Mekanisme kerjanya itu menurunkan absorpsi pada intestinum, indikasi untuk diare ya. Kontraindikasi ini pada glaukoma, obstruksi intestinal dan depresi susunan saraf pusat. Efek sampingnya mual, muntah, dan bisa juga terjadi euforia. Orangnya merasa senang gitu. Tapi interaksi obat sampai sekarang belum diketahui. Dosisnya itu untuk dewasa 2 tablet setiap buang air besar. Kalau anak di antara 12 tahun, 1 tablet setiap buang air besar. Yang ketiga itu kaolin. Ini walaupun sudah jarang dijumpai ya ditemukan, tapi saya tetap masukkan ini. Yang banyak sekarang kaolin ini digabung dengan pektin. Nanti kita ke yang nomor 4, pektin ya. Mekanisme kerja meningkatkan viskositas usus, sirah usus secara langsung, jadi tinjanya tidak menjadi encer lagi. Indikasi diare, disentri, kolitis, ulceratif kronis ya, glaukoma, kontraindikasinya penyakit adrenal dan hati, serta hipersensitif atau riwayat alergi. Efek sampingnya pandangan kabur, mulut kering, dan kulit kering. Interaksi obat juga belum diketahui. Ini dosisnya dia biasa dalam bentuk sirup 2 kali 5 ml setiap buang air besar, atau 2 kali 2,5 ml setiap BAB untuk anak-anak ya. Itu kaolin. Nah, yang keempat ini yang pektin ya, yang masih paling ramai dipakai gitu ya. Merupakan suatu absorben yang mengikat bakteri, racun yang biasanya dari food poisoning atau racun makanan, bahan iritan pada mukosa usus halus ya. Obat ini dapat menurunkan pH lumen usus halus. Dapat digunakan sebagai untuk konstipasi dan diare. Konstipasi itu bisa menyebabkan kembung dan susah buang air besar atau pup itu ya. Kontraindikasi alergi, hati-hati pada wanita hamil dan menyusui gitu. Efek sampingnya kram perut atau abdominal cramp istilah dalam kedokteran ya. Diare dan perut kembung. Interaksi obat dapat menurunkan efektivitas lovastatin. Lovastatin itu terutama untuk orang-orang tua ya, yang dengan kadar kolesterol yang tinggi, karena obat lovastatin adalah antidislipidemia. Digoxin itu adalah obat-obat gagal jantung, dan tetracycline adalah antibiotik. Dosisnya ini ya, kalau dewasa 150 sampai 450 mg per hari, kalau anak-anak 6 sampai 12 tahun 100 sampai 200 mg per hari. Nah, yang kelima ini yang paling ramai ya, loperamid, yang dikenal dengan nama dagang Imodium gitu ya. Mekanisme kerja bekerja secara langsung, secara lokal pada ujung saraf dinding usus besar dengan menurunkan peristaltik. Peristaltik itu gerak ya. Jadi lambung dan usus itu bergerak sehingga memperbesar ambilan cairan. Jadi bisa cairannya ditarik oleh lumen usus. Indikasi untuk diare, kolostomi. Jadi untuk sebelum kolostomi seharinya dilakukan dulu pemberian loperamid.
Kontraindikasi wanita hamil dan menyusui serta anak di bawah 12 tahun, terutama bagi mereka yang anak-anak yang kekurangan kalori protein atau PCM. Protein kalori malnutrition itu hati-hati sekali karena akan menyebabkan colitis pseudomembranosa, ya, katanya dan menurut beberapa penelitian. Efek samping colitis, rebound daripada colitis, ya, mual muntah, nyeri perut, cegukan atau sendawa, kulit kemerahan. Interaksi obat belum diketahui dan dosis yang dipakai kalau untuk diare berat sampai 4 mg per hari. Nah, nomor 6 ini termasuk yang baru, bismuth salicylate atau Pepto-Bismol dengan nama dagang yang dikenal yang rame, ya, Pepto-Bismol. Mekanisme kerja dengan memperlambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan diare. Indikasi bisa juga dipakai untuk diare dan ulkus lambung yang disebabkan oleh Helicobacter pylori, ya, kalau Anda ingat kemarin tentang obat-obat saluran cerna gitu, ya. Jadi ada ulcus pepticum itu disebabkan oleh Helicobacter pylori. Kalau di kuliah sebelumnya saya sebutkan dengan pengobatan namanya quadruple drugs gitu, ya. Kontraindikasi tidak boleh diberikan secara tunggal terutama bila ada demam atau berak berdarah dan phenylketonuria. Efek samping tinja dan lidah itu menjadi berwarna gelap. Interaksi obat tetrasiklin dan kloroquine itu terganggu gitu, ya. Dosis 3 sampai 4 kali 200 mg per hari. Yang terakhir adalah dipenoksilat atropin, ini yang termasuk terbaru juga. Mekanisme kerja dipenoksilatnya yaitu suatu analog meperidin yang merupakan suatu opioid agonis, ya, yang bekerja pada reseptor presinaptik opioid pada sistem saraf pusat, sedangkan atropin adalah suatu penghambat kompetitif reseptor asetilkolin yang mencegah penyalahgunaan daripada dipenoksilat. Indikasinya hanya untuk diare akut, kontraindikasi terutama karena atropin, ya, itu glaukoma pasti, ya, dan adanya AV block, ya. Kemudian efek samping nausea, AV block ini gangguan pada jantung, ya. Efek samping nausea, kembung, takikardia dan mulut kering. Interaksi obat, penurunan penyerapan ketoconazole dan peningkatan efek samping pada pencernaan bila diberikan bersama kodein. Kodein ini biasa dipakai sebagai obat batuk, ya. Kalau dosisnya dibesarkan bisa dipakai sebagai analgesik. Dosis 0,5 mg setiap 3-5 menit. Dosis maksimal per hari adalah 3 mg. Nah, selanjutnya kita ngomong pencahar. Pencahar ini sebenarnya lebih banyak di bidang nursing farmakologi atau farmakologi keperawatan. Dan ini paling banyak pemakaian di lapangan langsung, ya. Tapi yang Anda ingat dulu penyebab konstipasi, susahnya BAB, ya, atau susahnya pup terutama pada anak-anak sekarang dan orang tua gitu, ya. Orang tua terutama yang sudah manula karena drug induce, karena disebabkan obat, misalnya golongan opium, hyosin, alkali salt, phenytoin. Phenytoin ini obat anti epilepsi. Chlorpheniramine ini paling banyak dicampur dalam obat-obat flu, ya. Penyakit induksi konstipasi, misalnya diabetes, hipotiroid. Jadi ada tanda-tanda untuk penyakit diabetes tertentu, diabetes tipe 2 terutama. Tanda-tanda gula darah meningkat itu adalah konstipasi kembung gitu, ya, atau susah BAB. Gaya hidup makanan yang kurang berserat, kurangnya intake cairan, gangguan motilitas kronis, depresi bisa, ya, atau disebut dengan penyakit psikosomatis. Kemudian kondisi neurogenik, adanya trauma kepala dan Parkinson pada lansia karena rendah diet dan kurang olahraga, gitu, ya, yang menyebabkan susah BAB. Jadi diperlukan pencahar supaya bisa BAB. Ini yang paling banyak dipakai bisa kodil, ya, sena, bikosulfat dan gliserin. Ini pencahar stimulan atau perangsang laksakti pencahar perangsang. Mekanisme kerjanya meningkatkan peristaltik dengan cara merangsang saraf enterik, meningkatkan sekresi elektrolit dan air mukosa gitu, sehingga
sehingga memudahkan pengeluaran daripada pupnya ya, atau tinjanya. Indikasi konstipasi hanya digunakan untuk hanya beberapa hari gitu ya. Kontraindikasinya hipersensitivitas, efek sampingnya abdominal cramping atau kram perut gitu ya. Interaksi obat dengan H2 antagonis kemarin ya, kalau ingat ya, H2 antagonis dan proton pump inhibitor kemungkinan berinteraksi dengan obat ini. Dosisnya 2 kali sehari. Kalau rektal itu melalui anus gitu ya, digunakan 1 jam sebelum BAB. Yang paling banyak sekarang dalam bentuk rektal itu ya. Tapi tolong diingat, kalau Anda ya diresep oleh dokter untuk penggunaan rektal itu jangan lupa menyimpannya di ini ya, di freezer gitu ya, supaya yang rektal itu dalam bentuk cairan kalau masih dari apotek ya, belum menjadi bentuk kayak sabun gitu ya. Oke, jangan lupa ya. Jadi kalau nggak ada freezer di rumah, terpaksa disimpan di dalam box yang kita kasih batu es gitu ya. Pembentuk massa laksatif ya. Yang nomor 2 atau bulk forming laksatif itu metil selulosa. Ya, mekanisme bekerja dengan membentuk massa hydrated atau bulky hydrated mass dalam lumen usus ya, yang mengabsorpsi air, yang menimbulkan pembekakan daripada usus ya, yang menimbulkan peningkatan peristaltik dan memperbaiki bentuk tinja ya. Ini menjadi lebih lembut ya, softener gitu ya. Indikasi konstipasi, kontraindikasi hipersensitivitas dan nyeri perut akut, efek samping jarang terjadi. Interaksi obat itu dengan fluoxetine dan penerzine, kemudian digoxin dan quinidin gitu ya. Dosis itu dewasa 4-6 gram per hari, kalau anak 6-12 tahun itu 2 gram per hari. Nah, yang ketiga yang paling ramai juga dipakai adalah pelumas pencahar atau lubrikan gitu ya, namanya ya. Mekanisme kerja dengan melembutkan tinja atau softener dan membungkus usus halus dan oily film berbentuk film lemak gitu ya. Ini indikasi laksaktif sebagai stool softener, jadi memperlembek daripada tinja gitu ya. Kontraindikasi obstruksi usus, perforasi usus, hati-hati pada anak-anak, wanita hamil dan alergi, juga hati-hati penggunaan lebih dari 7 hari gitu ya. Efek samping mual muntah dan nyeri abdomen atau abdominal cramp. Interaksi dapat menyebabkan gangguan penyerapan vitamin A, D, E, K serta antikoagulan. Lalu dosis oral dewasa di atas 12 tahun 15 sampai 45 ml per hari, diminum sebelum tidur. Kalau anak-anak 5 sampai 15 mg per hari ya. Kalau di bawah 6 tahun tidak dianjurkan. Lalu rektal itu 120 ml enema ya, anak usia 6 sampai 12 tahun 6 sampai 60 ml enema gitu, lubrikan itu ya. Jadi preparat dalam bentuk lubrikan. Yang terakhir adalah osmotik laksaktif. Mekanisme kerjanya dengan mengikat air dari bagian tubuh lain ke usus sehingga membuat tinja menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Indikasinya, kegunaannya itu konstipasi, ensefalopati hepatik. Ini kadang-kadang menyebabkan penyakit ini, kadang-kadang menyebabkan konstipasi, dan pembersihan usus sebelum operasi ya. Jadi sehari atau menjelang pagi operasi itu ya. Kontraindikasi obstruksi usus, gagal ginjal atau gangguan elektrolit berat serta peritonitis. Efek samping kram perut, diare, dehidrasi jika digunakan berlebihan. Itu osmotik itu ya. Interaksi obat mengganggu tetrasikline dan quinolone serta laktulose dapat mengganggu bila diberi dengan antasita. Nah, dosis ini ya. Jadi osmotik laksaktif ini ada 5 yang dipasarkan dalam bentuk laktulosa, polyethylene glycol, sorbitol dan magnesium hidroksida serta magnesium sitrat. Ya, itu dulu yang bisa saya jelaskan ya. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like and share. Ciao.